Masya Allah, Ustaz, Fadl. Sambil dimakan, Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Gimana perjalanannya, Ustaz, dari Jogja ke Jakarta baru ke Lampung, Ustaz ya? Bagaimana, bisa sambil diceritakan, Ustaz? Alhamdulillah. Jadi kemarin kan saya dari Jogja hari Kamis pagi naik kereta dari stasiun Tugu sama anak mau ke Cilengsi. Ya. Jemput kakaknya di Bekasi. Jadi naik kereta dari Jogja ke Jakartanya? Naik kereta. Oh, Masya Allah. Ya, anak mau ngajar di tempat kakaknya nanti. Kakaknya di Indramayu punya lembaga pendidikan. Terus bandara. Di Cengkareng, Ustaz ya? Ya, Cengkareng. Delay 2,5 jam. 2,5 jam delay ya, Masya Allah. Ustaz, ngobrol-ngobrol masalah keluarga tadi, Ustaz. Apa nih, Ustaz? Pengen tahu nih, latar belakang keluarga lah. Artinya, sekarang ini udah punya anak berapa, Ustaz? Alhamdulillah, saya dikaruniai rezeki anak yang banyak sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi, saya punya anak 14, meninggal 1. 15 ya totalnya? Ya, 14 meninggal 1. 14. Dan ada anak bawaan istri. Oh, begitu, Ustaz. Bawaan istri itu? 7. Oh, sekarang Masya Allah. 20. Oh, Masya Allah. Ya, tapi kalau Allah istri ya pertama itu meninggal. Ketika itu saya punya anak 8. Jadi saya ditinggal istri dengan anak 8 usia 3 tahun ketika itu. Oh, Masya Allah. Sebentar, Ustaz. Afwan. Pertama dengan istri pertama meninggal. Dengan anak 8. Ya. Kemudian? Ya, saya menikah lagi setelah itu kan. Ya. Saya kan dijawab, Mas. Oh ya. Ya, beberapa bulan sudahnya nikah lagi. Nikah lagi sama. Tadinya kan masih kecil nih, kebetulan yang paling kecil itu berkebutuhan khusus. Jadi dia 3 tahun belum bisa apa-apa. Hidup aja masih susah. Kemudian diurus oleh kakaknya. Saya yang nomor 3 ketika itu ngurus itu sampai saya nikah. Baru saya nikah, kemudian ya diurus oleh istri saya yang baru. Ya. Oh, yang ini berarti istri kedua. Ya, istri kedua. Setelah yang pertama meninggal, atau yang kedua. Ya. Kemudian setahun saya menikah, punya anak 1 dari istri yang belum. Terus ketika usia pernikahan 2 tahun, saya menikah lagi. Oh, Masya Allah. Menikah lagi berarti yang ketiga, Ustaz? Ya. Yang pertama kan tadi kedua, yang ketiga. Jadi yang kedua tadi berapa anaknya? 1? Nah, dan saya nambah jadi 4. Oh, 4. Beliaunya bawa 2. Oh, jadi 6. Oh, gitu, Ustaz. Ya. Tadi 8 kan? 8, ya. 14. Ya. Yang ketiga, istri yang ketiga. Ya, terus saya nikah lagi. Kemudian jadi saya nggak dapat, saya belum bawa 3. Berapa gajinya? 14 sama 3. 17 saat ya. 17. Ya. Nah, 2 tahun berikutnya saya nikah lagi. Berarti istri kita? Sekarang 3. 3. Oh, Masya Allah. Berarti 4 sama yang pertama? Iya. Sama yang sudah meninggal saat ya. Iya. Nikah lagi? Belum bawa 2. Belum bawa 2. Ya. Jangan antum? 2. Jadi 17 sama 2. 19 sama 2. Tambah 2. 21. Meninggal 1 pas saya mau pindah ke Jogja kemarin. Kan dari 25. Ya. Kan saya ke Tasik. Ya. Kemudian balik lagi ke Jogja 3 tahun yang lalu. Nah, pas sebulan atau 2 bulan saya mau pindah ke Jogja, boyongan semuanya. Itu anak saya yang berkebutuhan khusus meninggal usia 13 tahun. Masya Allah. Ya. Sosok. Berarti 20. Ya, sekarang 20. Masya Allah, ini keluarga besar sekali, Ustaz. Dan sudah ada cucu 13. Cucunya 13. Tambah anak istri kan ada juga yang sudah menikah, jadi 1, jadi 14. Cucunya? Ya, lagi penantian 2 cucu lagi karena lagi pada hamil 2. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ustaz ya, Masya Allah. Ustaz, nah tadi antum, Alhamdulillah dikaruniai anak banyak. Dari istri yang banyak juga, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini banyak, tidak semua bisa, Ustaz. Apa rasanya, Ustaz? Mungkin bisa dikasih tahu ke kita, Ustaz. Jadi terus terang memang Pak, untuk berpoligami itu sudah menjadi keinginan saya awalnya. Dan istri yang pertama pun juga sangat mendukung. Bahkan berulang kali juga kita berproses, tapi qadar Allah. Allah belum takdirkan. Dan baru ditakdirkannya setelah beliau meninggal justru ya saat kemudian. Dan secara umum saya
haknya terus terang aja, saya bicara. Dan istri saya ketika saya menikahi dia pun, dia tahu kalau kemudian suatu saat saya akan Oh gitu ya. dia tahu. Istri yang kedua, kan, ya. Oh yang kedua pun sudah tahu lah. Sudah tahu ya, ya, Ustaz ya. sudah tahu dan ya masalah. Gitu. Dan saya pun pamit sama mertua baik-baik. Masya Allah. Dan didoakan juga oleh mertua. Masya Allah, alhamdulillah. Afan, tapi Ustaz, istri kedua, istri ketiga, keempat berarti janda semua, Ustaz? Iya. Berarti kan masing-masing bawa anak kan? Iya, berarti masing-masing bawa anak tadi. Dari 7 tadi, ketika bersama saya, berarti ada yang dari kedua tadi ada anak yatim 2. Dari yang ketiga, 2 sudah masuk usia dewasa, tapi 1 masih anak yatim. Yes. Dari yang keempat itu haknya janda cerai. Tapi nggak diurus sama ayahnya, masih kecil-kecil. Berarti yang di dalamnya ada misi penyelamatan juga, Ustaz ya. Masya Allah. Dan itu kayaknya yang bisa menjadi keberkahan bagi kami. Masya Allah. Nah, ada anak yatim, ada doa apa, malah disembah berkah. Lebih berkah. Itu yang saya yakin. Iya. Masya Allah, Ustaz. Kalau lagi kumpul gitu, Ustaz, anak 20 dengan cucu 14 itu seru sekali, Ustaz, kayaknya. Dan alhamdulillah juga, ketika kemudian saya memiliki beberapa istri dan anak yang jadi Allah juga anugerahkan kepada saya tempat tinggal ya bagus, sederhana, sangat sederhana, tapi cukup luas. Jadi secara umum bisa untuk menampung semuanya. Kan saya udah punya menantu kan? Dari anak itu. Jadi mereka dengan desain rumah tanpa sengaja itu bisa untuk tanpa bersinggungan yang kan banyak yang nggak mahrumnya. Yang anak-anak bawaan kan dengan istri-istri saya yang bukan ibunya kan otomatis dia bukan mahram. Anak-anak saya sendiri dengan anak-anak bawaan kan bukan mahram. Ya. Tapi alhamdulillah itu bisa dikondisikan terpisah dengan tangan. Berarti di-skat atau bagaimana? Karena kebetulan ketika saya di Tasik itu rumah itu dalam posisi bisa dipakai, saya kontrakan 4 keluarga. Jadi bisa, dan sekarang saya tempatin untuk 2 istri kan. Satu gitu. Rumah itu 2 saya sekat. Nah jadi pokoknya kondisi rumah bisa lah. Jadi jangan tanpa harus nyekat, memang kondisinya begitu. Memang bisa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti 3 itu di satu lokasi atau bagaimana? Enggak, yang 2 di satu lokasi, yang 1 di Islam Center Binbas, yang 2 ini di dekat Mahathir Rahman. Gitu, satunya di Binbas, yang 2 dekat Jamil Rahman. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Ustaz. Ya, poligami ini memang syariah, tapi banyak yang belum mampu, tapi mau, Ustaz. Dan ini topik yang sangat. Dan mungkin juga mungkin ini yang harus kalau seseorang mau melangkah itu perlu diketahui bahwasanya mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Masya Allah. Nah ini Ustaz yang banyak belum tahu. Maka pada kenyataannya kan mungkin mereka pada dapat tapi kan nggak bertahan. Kan tidak mudah. Tidak mudah, Ustaz ya. Masya Allah. Memang harus komitmen dari awal mungkin. Seperti antum kan dari istri kedua sudah tahu bakal. Istri yang ketika saya menikah ketiga itu, istri saya yang ketiga sudah tahu menikah lagi. Mau menikah lagi. Kemudian saya ketika melamar pun 2 istri saya bawa ke pihak calon mertua. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya juga bilang sama mertua. Iya. Bagaimana saya mau nikah lagi ya. Nah, tanggapannya agak lanang gimana kan. Jadi ya walaupun ya menerima dan tetap baik mertua dengan ketemu istri itu biasa, nggak masalah. Dan ini bukan hal yang mudah mempersatukan 3 keluarga, 4 ya antum. Iya. Ini 4 keluarga jadi Masya Allah saling. Dan mereka memang sudah mengenal dakwah sunnah semua, Ustaz. Alhamdulillah ya. Karena isi kecuali yang keempat itu ya praktis baru mau ya masih orang awam ketika itu, tapi siap untuk hal. Termasuk orang tuanya? Orang tuanya ya, masuk orang tuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Masuk orang tuanya. Bahkan ya orang awam, artinya betul orang awam yang mau belajar nih, kebetulan punya adik yang kemudian juga sudah ngaji ya. Nah ini
yang dia tertarik juga untuk kemudian ngaji, cuma waktu itu ya suaminya kan nggak ngaji, bahkan sangat jauh dari kehidupan agama. Ya. Kemudian ada masalah, kemudian berpisah, ya. Jadi dia memang punya tekad untuk belajar. Sekarang diamanai karena kebetulan lulusan PAUD, ya. Diamanai untuk jadi kepala sekolah TK, ya. Oh iya. Oh masya Allah. Ya Ustaz, ini masya Allah, ini topik yang sangat menarik dan di kalangan ikhwan ketika membahas topik ini rame Ustaz. Tapi ya itu tadi Ustaz, banyak yang mau, tapi banyak yang belum mampu juga. Karena kriteria yang menurut antum ini seperti apa Ustaz? Yang mampu, kadang kan ada yang orang kaya. Ya. Nah, yang mampu seperti apa Ustaz? Apa harus mampu semuanya itu? Jadi yang pertama dia harus punya kemandirian finansial, ya. Ya, Ustaz. Jadi tidak boleh kemudian dia jangan sampai kemudian dia melangkah. Tapi apa? Selama ini pun istrinya ikut menanggung beban. Jadi kebutuhan keluarganya masih istrinya terlibat dalam pencarian nafkahnya. Berarti kan dia belum mampu untuk menafkahi satu seru. Iya betul. Masih dibantu. Berbeda kalau kemudian istrinya cari nafkah, tapi untuk diri sendiri, ya, tidak untuk kemudian menanggung nafkah keluarga, itu lain perkara. Itu karena kan punya kewajiban menafkahi. Betul Pak. Dan siapapun yang dinikahi, maka dia punya tanggung jawab untuk menafkahi, walaupun mungkin yang dinikahi memang dia orang berada. Kecuali dia merelakan, kemudian lain perkara. Betul. Tapi bukan dia, itu kan punya, saya nikah nanti tinggal nggak boleh. Karena tanggung jawab suami pun menafkahi. Jadi itu mampu secara jadi kemandirian, Kemudian juga kan yang namanya laki-laki secara syar'i kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', ya. Jadi laki-laki pemimpin bagi wanita. Maka ya harus betul-betul. Jadi dia punya power untuk kemudian mengelola. Jadi istrinya harus dia kalau kemudian sesuatunya memang nggak bisa, ya enggak, dia harus bisa dinyatakan tidak. Khususnya untuk hal yang prinsip, dan semua kebijakan adalah di suami. Maka ya diantara yang saya terapkan itu, jadi mereka nggak boleh ke horizontal gitu. Kalau ada permasalahan ke horizontal nggak boleh. Apapun yang nggak suka terhadap madinya ke saya. Jadi tetap ke pemimpin, ya. Dan alhamdulillah kan untuk yang kedua ketiga kan sudah berjalan hampir 9 tahunan, ya. Itu sekalipun belum pernah konflik horizontal. Kemudian yang ini juga ke sini, baik ke yang ketiga maupun ke yang kedua, itu belum pernah konflik horizontal. 2, 3, 4 belum pernah. Karena di sini manajemennya seperti itu. Jadi kalau ada masalah ke pemimpin. Tanggung jawab saya. Jadi apa yang ada pada yang nggak suka, tanggung jawab saya. Ada kekurangan, tanggung jawab saya. Sama yang saya nanti bagaimana saya mengemasnya untuk kemudian menyampaikannya biar saya. Masya Allah Ustaz, Ana hari ini benar-benar dapat banyak pelajaran dari antum Ustaz. Mudah-mudahan kaum muslimin juga nanti yang melihat ini bisa mengambil hikmah dari obrolan kita ini. Ustaz, tadi kan 2 tuh, kemampuan finansial, kemandirian, kemudian kepemimpinan. Ada lagi Ustaz? Yang kemudian jadi kita harus menjadi orang yang dipercaya oleh istri. Artinya kita mungkin dinilai orang nggak tahu lah, yang jelas dinilai istrinya baik. Dan adil itu sangat pokok. Nah ini Ustaz, penting ini adil ini. Adil ini dalam hal apa saja Ustaz? Yang paling pokok adil dalam waktu. Waktu bermalam itu harga mati. Tidak boleh melebihi kecuali dipersilahkan. Bahkan kalau bisa minta pun enggak.
Jadi misalnya, Ya. maaf ya saya di sini lebih dari walaupun enggak. Nggak boleh Ustaz, ya? Kecuali Dipersilakan. dipersilakan. Ya, adapun cuma geser itu enggak masalah. Tukeran waktu. Ya, enggak masalah. Bahkan ya sebisa-bisa siang malamnya secara umum sama. Karena ya ini yang terjadi Ya. secara umum, dan mungkin kalau secara umum lah wanita itu jadi perbedaan waktu sedikit aja jadi masalah. Iya, betul Ustaz. Apalagi ini apa Ustaz? Ya. Apalagi kan antum 3 nih. Ya. Dalam satu pekan itu kan ada 7 hari Ustaz. Ya. Nah itu bagaimana? Bahkan saya praktek cuma 4 hari. Karena kan 3 harinya saya safar. Oh. Iya, nah itu bagaimana Ustaz ngaturnya? Ya. Kan 4 kan genap Ustaz, sedangkan istri antum ganjil nih Ustaz. Ya. Nah, gimana Ustaz? Jadi saya safar kan pulang hari berangkat Jumat, pulang Senin. Ya. Jadi ada malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin saya di luar kan. Ya, betul. Nah, ketika pulang nanti karena saya ngajarnya di Binbas, jadi selama kalau kondisi normal, saya malam Selasa itu nginep di Binbas. Oh, 1 malam di Binbas. Ya, nanti yang 2 malam dan 1 rumah. Ya tinggal gantian aja malam Rabu sama malam Kamis kan. Ya. Nah, masih ada 1 malam Jumat. Ya. Nanti diganti. Berarti malam Jumat ini kadang di sini. Jumat besok berarti di sini. Jumat di sini gitu. Iya. Itu waktu normal. Kalau misalnya ada seperti ini kan saya safar 10 hari ini. Ya. Ya tinggal dihitung aja. Nanti kemarin terakhir kemana, nanti besok jatahnya yang mana, nanti dikembalikan supaya kemudian malam Selasanya di Binbas itu. Nah, ya. Masalah menarik Ustaz. Untuk Menarik. memudahkan. Ya. Karena nah nanti kan yang hari lainnya saya berangkat dari rumah di Jam Roman ke Binbas pagi kan ngajar gitu. Emang apa kemudian malam Selasa? Karena malam Selasa saya punya jadwal di Masjid Binbas. Kalau harus kemudian kan ngurangi waktu. Kemudian yang subuh hari Kamis, subuh hari Rabu saya punya jadwal di Masjid Jamil Rahman. Ya. Yang malam Kamis saya punya jadwal di dekat Jamil Rahman juga. Masya Allah, ya. Jadi memang ya pasnya begitu. Nanti malam Jumat kan saya nggak punya jadwal kan. Nah kan bisa gantian gitu saja. Pekan ini malam Jumat di sini, pekan depan di sini. Nah, Ustaz, pernah nggak antum kelupaan gitu, Ustaz? Namanya kita urusannya banyak gitu kan. Salah ngitung gitu loh, Ustaz. Pernah nggak? Pernah tapi diingat-ingat. Kita ada catatan soalnya. Oh gitu. Ada jadwal di. Iya, jadi ada catatan. Jadi judulnya giliran. Jadi satu. Jadi ini berarti kalau lupa tinggal dilihat aja. Urutannya gitu. Karena kalau nggak ada catatan bahaya Ustaz ya. Bahaya. Karena itu bisa mendolimi. Sedangkan mungkin istri-istri kita mungkin mau mengingatkan sungkan mungkin. Ya, dan secara umum jadi saya sampaikan kalau masalah waktu, kalau ada protes kalian harus punya catatan. Kalau kalian nggak punya catatan nggak bisa. Karena saya punya hitam di atas putihnya. Kalau ingatan bisa lupa. Betul Ustaz, betul. Ya. Jadi kalau kemudian merasanya kok ini saya merasa nggak adil gitu kan. Merasa ini kok dari sini kan ini aja. Iya. Masya Allah, ini benar-benar pemimpin yang jadi bisa jadi panutan ini antum. Masya Allah, ya benar-benar. Tinggal lihat aja. Maka saya nggak menerima protes kecuali punya data gitu. Betul Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah. Menarik Ustaz. Berarti hampir tidak pernah antum kelupaan Ustaz ya, karena datanya ada di kita. Data dari kita. Masya Allah, menarik. Mungkin selain waktu kan tadi topik kita adil. Adil di waktu, terus kemudian yang lainnya apa Ustaz? Ya, artinya dari sisi kalau kemudian nafkah kan sesuai dengan kebutuhan ya. Demikian juga intinya di waktu. Kalau kemudian dari yang kesukaan kan ya beda-beda lainnya. Tetapi ya upayakan jangan sampai kemudian melihat sesuatu yang walaupun itu nggak ada kewajiban adil di situ, tapi sekiranya itu akan nanti tertuju, ya diupayakan bagaimana caranya supaya nggak kelihatan lah. Walaupun itu nggak ada,
sebenarnya nggak ada. Seandainya terlihat pun tidak sebagai bentuk kezaliman karena memang ada. Maka prinsipnya adalah secara pribadi pun nggak ada sedikit pun untuk kemudian melebihkan dari siang kewajibannya adil. Betul. Pihak ketiga-tiganya itu harus kemudian tahu bahwa mendolimi nggak boleh. Iya betul. Maka kalau kemudian waktunya mesti harus kemudian tidur pun apa ya dibangunkan tuh. Iya. Oh gitu Ya, Ustaz ya. jadi masing-masing harus punya prinsip, nggak boleh menikmati kedoliman. Iya, Masya Allah. Nah kalau kemudian prinsip itu ada kan dia takut juga Benar. mendolimi saudarinya gitu. Berarti nggak boleh juga ya beranggapan, oh saya lebih tua. Enggak. Berarti saya dapat 2 hari. Ya. Gitu. Karena saya pernah dengar cerita Ustaz, dari teman kita yang istrinya 3 juga. Itu saya pernah lihat statusnya Ustaz. Saya lihat status dari istrinya, kebetulan cerita berteman. Itu dia kan yang tua Ustaz. Berarti yang 2 hari apa 3 hari itu harus dia gitu Ustaz. Nah berarti itu ya nggak boleh Ustaz ya. Kalau kemudian kerelaan direlakan nggak apa-apa, tapi kalau tuntutan nggak boleh. Nggak boleh tuntutan Ustaz ya. Nggak boleh. Atau dia menentukan sendiri kan pemimpinnya suami. Nggak boleh. Karena adil waktu yang paling Rasulullah kan itu. Dan kalau kita belajar fikih maka semua istri baca buku itu. Buku fikih tadi tuh hak dan kewajibannya itu. Baca, harus belajar juga gitu saja. Ini harus pelajari supaya nggak menuntut yang bukan haknya gitu. Masya Allah. Ya tanya Ustaz. Ustaz menarik Ustaz. Terus kan ini masalah waktu tadi, adil waktu. Nah kalau jalan-jalan gimana Ustaz nih? Ya. Maksudnya apa digilir yang pertama? Baik. Seperti itu Ustaz. Kalau terkait dengan itu, kalau kemudian misalnya pas di gilirannya kan ya bisa bebas kan? Jalan bersama yang pas gilirannya. Ya. Kalau safar, mestinya diundi. Tapi selama ini saya nggak pernah ngundi. Karena saya ajak semuanya aja. Oh gitu. Nah yang mau berangkat, yang enggak ya sudah kan. Oh gitu. Yang penting semua diajak. Semua diajak. Saya belum pernah mengundi. Aturannya kan kalau salah satu, pokoknya nggak semuanya dibawa harus diundi. Harus diundi Ustaz? Harus diundi. Ya. Ketika mereka semuanya mau. Nah, ketika tawari berangkat ya mau ya enggak. Tapi seringnya tadi. Jadi ya akan sering sekali. Kalau bepergian yang saya bawa istri ya 3-tiganya. Itu diundi itu memang syariatnya begitu? Ya syariatnya diundi. Syariatnya diundi. Nggak harus yang kedua hari pekan ini, pekan berikutnya yang kan ini. Belum tentu yang itu nanti bisa gitu Ustaz. Nah, belum tentu yang bisa. Ya. Kecuali tadi saya mau apa gimana? Enggak apa-apa. Intinya harus kerelaan. Kalau kemudian nggak mau, kalau mau mengambil salah satunya yang padahal haknya bisa oleh semuanya, harus kemudian diberikan dimintakan kerelaannya. Nggak boleh kemudian tanpa ada kerelaannya. Dan itu sebaiknya nggak minta. Artinya saya nggak suka minta. Masya Allah. Ya Ustaz. Oh ya berarti kalau untuk jalan-jalan segala macam itu diundi Ustaz atau diajak semua. Ada lagi Ustaz selain itu Ustaz, prinsip keadilan ini tadi. Nampaknya karena yang paling prinsip waktu itu saja Ustaz ya. Berarti buat ikhwan-ikhwan yang harus memperhatikan 3 hal ini tadi Ustaz. Kemandirian finansial, kemudian yang kedua kepemimpinan, terus kemudian yang ketiga prinsip keadilan. Keharusan. 3 aja atau ada tambahan lagi Ustaz? Ya Pak, tadi kan sebisa mungkin banyak mengalah yang untuk kepentingan sendiri. Sebagai pemimpin kita harus banyak mengalah Ustaz ya. Jadi mengalah kalau untuk kepentingan pribadi kita, untuk maslahat. Nggak usah ngotot lah itu. Iya benar Ustaz. Masya Allah Ustaz. Jadi dengan demikian kan nanti ketika kita nuntut kan terpahami. Jadi tidak mesti kemudian harus kemauan kita kan. Karena buktinya dalam hal-hal yang lainnya ketika kepentingannya kalah nggak gitu. Jadi tahu. Masya Allah Dan walaupun boleh dusta, itu usahakan nggak dusta. Jangan dusta gitu ya. Walaupun boleh kan. Boleh ya Ustaz ya. Jangan boleh. Dusta dalam rangka apa? Dalam rangka dusta dalam kasus ini kan untuk kemudian
seseorang untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Oh. Jadi misalnya dia dari mana, kemudian gitu, sekiranya itu tadi ditanya kemudian ya sama ini ya. Tapi kalau bisa ya mending terus terang. Soalnya khawatirnya kita dusta itu boleh, nanti langsung seudon. Jangan-jangan selama ini juga saya didustai. Nah itu Ustaz. Yang penting jangan salah paham juga Ustaz. Kebanyakan ada sebagian yang menikah diam-diam. Oh, itu resikonya. Pada kenyataannya banyak yang kemudian bubar kan. Iya betul Ustaz. Karena tidak jujur harus berbohong terus. Saya kalau ada akhwat konsultasi mau dinikahi, minta kontak sama istrinya. Boleh nggak sama calon yang mau calon suaminya ini? Kalau dia berani ngontakkan berarti dia punya power. Kalau enggak, nanti kalau istrinya marah, paling nanti yang dilepas. Iya. Dan itu banyak kejadian. Ada akhwat konsultasi nekat, nggak kontak kemudian akhirnya juga bubar. Dan kan saya udah bilang, kenapa kapan seperti itu? Iya. Karena berarti kan kalau kemudian sudah terus terang kepada istrinya, bagaimana kemarahan istrinya kan dia sudah tahu sudah paham, dan dia tetap bisa jalan. Itu kan berarti dia punya keberanian dan menghadapi masalah. Betul. Tapi kalau belum terukur. Beberapa kemarahan kan dia nggak tahu. Iya benar. Jangan-jangan dia nggak sanggup menghadapinya. Iya. Nah itu termasuk yang belum mampu Ustaz ya? Iya. Masalah. Nah nih Ustaz, masalah menarik. Ada nggak nasihat antum Ustaz untuk para kaum muslimin terutama ikhwan-ikhwan kita ini yang apa ya? Semua pengen lah kayak gitu. Pengen menjadi praktisi poligami tapi kan belum semuanya mampu dan bisa gitu loh Ustaz. Ada nasihat yang untuk mereka Ustaz, untuk anak juga. Jadi khususnya bagi yang kaum laki-laki. Kalau mau melangkah ke sana itu prinsipnya bagaimana Anda menikah pertama itu adalah untuk selamanya. Sebisa mungkin nggak ada pikiran nanti kalau soalnya yang namanya nikah ya upayakan sampai mati satu di antara kita. Perceraian itu yang sangat terakhir. Iya, apalagi kan ini untuk poligami kan disorot ya. Iya, kalau nikah terus beberapa bulan atau berapa tahun kemudian pisah, apalagi nanti ya ima yang istri yang baru atau kemudian istri yang lama, itu ya akan jadi citra buruk. Jadi sebisa mungkin, kecuali ya darurat lah istilahnya. Bukan karena mencari nggak boleh, tapi ini nama baik, baik terhadap poligami. Betul. Itu prinsip. Jangan sampai juga menjadi syariat poligami ini jadi buruk di mata. Ya, betul. Jadi kemudian itu yang pertama, yang kedua ya tadi lihat kemampuannya. Jadi tadi apa yang saya sampaikan itu dimiliki enggak jadi prinsipnya enggak. Betul. Jadi kalau kemudian sudah belum apa-apa maka sudah jalan kan nggak apa-apa, nanti yang kamu 5 hari yang sana 2 hari itu sejak awal sudah mau atau disyaratkan oleh istrinya nggak apa-apa, tapi 5 hari ya udah untuk supaya dibolehkan itu sudah sejak awal sudah nggak benar. Dari awal udah nggak benar Ustaz ya. Terus saya tidak sarankan kalau kemudian menikah kemudian berjauhan. Gimana mau menerapkan dirinya? Mau sebulan, mau kemudian di sini 5 hari, di sana 2 hari, atau kemudian seminggu di sini, sana cuma 2 hari. Nah, di sini 3 pekan, di sana cuma sepekan. Nggak boleh itu, nggak adil ya Ustaz. Itu pasti akan ada. Pasti. Kemudian ridho bukan karena betul ridho, karena terpaksa. Betul Ustaz. Nah itu yang bikin jadi masalah Ustaz. Terpaksa, jadi nggak ada pilihan lah. Yang penting saya punya suami lah, nggak apa-apa gitu. Padahal di sininya beban. Betul Ustaz. Jadi harus artinya fikih secara poligami itu harus kemudian dikuasai, kemudian ada tekad untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
tekad dari kita dan istri kita juga Ustaz. Iya, betul. Dan kan kalau yang terpokok kan dari ini. Ya, yang dari kita dulu. Ya, Nah, laki-laki. nanti kalau laki-laki. kemudian dia punya power kan, Ya, untuk kemudian mendidik, iya betul. mengarahkan. Betul Ustaz. Untuk kemudian karena istri kan tinggal bagaimana suaminya. Ya, Ustaz. Siap. Dia tinggal dididik, diatur, Ya. kalau dia akan Ya, akan nurut. Ya, Ustaz. Karena ya kan kalau kemudian dia merasa nyaman, ya, dia kalau saya militer memang kalau dapat, nah kalau enggak, Iya. memang kalau saya dapat yang lebih ini, yang lebih membuat saya kalau enggak, Iya, betul. jadi dia akan menjadi perhitungan yang sangat ini. Jadi Iya. tetap berpikir untuk kemudian ya sama-sama mempertahankan. Apalagi kalau kondisinya adalah ya baik-baik saja, tidak ada masalah kan. Iya, Ustaz. Masya Allah. Kenapa? Ya, jadi prinsip-prinsip itu harus menjadi jangan modalnya. Ya, saya ingetin lagi nih, Ya. teman-teman Ivan Ustaz ya. Yang pertama tadi prinsip kemandirian finansial. Ya. Terus kemudian yang nomor 2 kepemimpinan. Terus yang ketiga Keadilan. Prinsip keadilan, adil. prinsip keadilan. Yang Terus, keempat mengalah. Ya. Banyak Untuk mengalah untuk menyampaikan- kemaslahatan ya Ustaz. Ya, yang untuk pribadi aja. Untuk kepribadi Bukan kita. agama. Kalau Ya. agama nggak ada orang ngalah. Ya, Ya. mengalah untuk pribadi kita. Ya. Ya, tadi 2 yang antum sebutkan Ustaz nasihatnya tadi. Ada lagi Ustaz? Ya, mungkin itu. Ya, masalah ini udah luar biasa sih Ustaz. Ya. Udah pelajaran yang ya tidak semuanya dan kita susah juga mencari pelajaran ini langsung dari faktisinya Ustaz. Ya, ini alhamdulillah antum sudah berikan nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga Ustaz. Dan kemudian membuat para ikhwan, para laki-laki, kaum muslimin ya berpikir Ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali Betul. untuk melangkah ke sana. Ya. Karena syarat tadi 4 prinsip ini Ya. harus benar-benar kita kuasai Dan betul. mereka juga taatnya saudara kita, jangan sampai Betul. kemudian menderita. Gitu. Ya, jangan pula Jadi, menzolimi kan Ustaz ya. setiap kita kan diminta pertanggungjawaban. Betul kan? Ustaz. Dinikahi sekian tahun, kemudian atau beberapa bulan kemudian itu Betul Ustaz. bukan masalah itu gimana sejiwa dan sebagainya gitu. Ya Ustaz. Maka harus matang istilahnya kan. Harus Masalah. baik-baik. Dan jangan lupa untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah Ta'ala. Karena kita nggak mungkin Ya. bisa melakukan apapun dari yang kita inginkan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu yang juga Ya. harus senantiasa. Ya Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa Masya Allah. Masya Allah. tanpa taufik dari Allah Ta'ala. Iya, Masya Jadi Allah. seberapapun kemampuan yang kita miliki itu murni taufik dari Allah Taufik Ta'ala. dari Allah, Masya Tinggal Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. benar, Beruntung Ustaz. kalau kemudian seorang dapat taufik dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Amin, amin, amin. Iya. Ya. Masya Allah Ustaz, ini nasihat yang sangat berarti sekali bagi kami kaum laki-laki Ustaz, para suami ya, sehingga mudah-mudahan tidak gegabah untuk Ya. mengambil syariat ini ya, harus semuanya diperhitungkan dengan baik supaya tidak ada kezoliman kepada istri-istri kita. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah ini mengganggu makanya Nggak apa-apa. kita sambil Ya. lanjutkan Ustaz makan.